Kenapa? Al-Quran ini tadi saya bilang sebagai karya sastra paling tinggi. Baik, ini Bapak Ibu. Bukankah setiap nabi yang diutus Allah ke dunia ini memiliki mukjizat yang sesuai dengan kondisi umatnya saat ini? Betul-betul. Contoh, Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau diutus sama Allah, saat itu umat Nabi Isa lagi senang dengan hal-hal yang berbau pengobatan. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa ini utusan Allah, maka mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Isa dari Allah berupa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Pun ketika baginda Rasul diutus, ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, saat itu kita bicara di Jazirah Arab. Saat itu orang Arab lagi senang dengan hal-hal yang berbau syair. Nah, untuk membuktikan bahwa baginda Nabi ini utusan Allah, mukjizat terbesar yang diberikan kepada baginda Nabi berupa Al-Quranul Karim. Kenapa mesti Al-Quran syar'i? Apa Nabi Muhammad tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Bisa, atas izin Allah. Tapi kan bukan waktunya. Apa Nabi Muhammad melakukan hak syar'i seperti layaknya Nabi Ibrahim? Bisa, atas izin Allah, tapi bukan zamannya. Betul? Zaman baginda Nabi ketika diutus itu sastra. Makanya untuk membuktikan Nabi Muhammad utusan Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi yang terhebat berupa Al-Quranul Karim. Kok begitu syar'i? Karena sejarah mencatat bahwa baginda Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Betul? Ada lebih sederhana, logika sederhana. Bagaimana mungkin bisa Bapak Ibu, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mampu membuat sastra seindah Al-Quran? Dulu dalam sejarah Pak, ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, saat itu para penyair Arab menyangka bahwa Al-Quran ini ciptaan baginda Nabi. Sampai baginda Nabi tidak kuat, mohon pertolongan Allah, turunlah tantangan yang diberikan Allah kepada para penyair Arab saat itu. Apa tantangan Allah kepada mereka? Kalau kalian memang menyangka bahwa Al-Quran ciptaan Muhammad, silahkan kalian buat satu ayat seperti Al-Quran. Turun tantangan. Para penyair Arab pun bikin Pak, menjawab tantangan Al-Quran. Dibikinlah satu karya seperti surah dalam Al-Quran. Judulnya pun hampir sama dengan, bukan hampir sama dengan Al-Quran. Nama judul sastranya Al-Fil. Tapi isi dari sastra Al-Fil ini jauh panggang daripada ahli dibandingkan Al-Quran. Al-Filnya kafir Quraisy. Begini. Al-Fil, ma huwa al-fil, wa ma adraka mal-fil, wa huwa qurtubun tawil. Baik. Kalau bicara sastra, ini sudah benar, udah masuk sastra ini. Kenapa? Berirama kan? Baik. Tapi kita lihat asli isinya Pak. Al-Fil, gajah. Ma huwa al-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah kalian pernah melihat seperti apa bentuknya gajah? Wa huwa qurtubun tawil, gajah memiliki belalai yang sangat panjang. Anak TK tak mengenali gajah. Jauh berbeda dengan Al-Fil yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi. Al-Fil yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi menceritakan bagaimana kurang ajarnya pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah saat itu. Kemudian
Dihentikan lewat Allah lewat pasukan burung ababil. Dihentikan sama Allah pasukan Abraham lewat perintah Allah kepada burung ababil saat itu. Ya. Tidak ada satupun. Makanya kafir Quraisy saja tidak bisa membuat satu ayat seperti Al-Quran. Lah kok kita sekarang ini berani menerjemahkan Al-Quran hanya lewat terjemahan belakang. Nah, Bapak Ibu paham sekarang kan? Kenapa Al-Quran itu harus lewat ilmu-ilmu dalam mendalami Al-Quran. Bapak Ibu anaknya ada yang senang sastra Inggris. Bapak Ibu mau masukin anak ibu, Bapak Ibu ke kuliah yang ada jurusan sastra Inggris. Ketika anak kita senang dengan sastra Prancis, kita sampai ngirimin anak kita ke kota-kota besar yang ada kampus jurusan sastra Prancis. Tapi ketika kebutuhan kita akan Al-Quranul Karim, kenapa kita merasa berpuas diri dengan terjemahan saja? Makanya kata guru saya, termasuk para hafal Al-Quran ini Pak, hanya 14% saja yang mampu menerjemahkan Al-Quran lewat ilmu-ilmunya. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari 14% yang bisa menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, kata guru saya bertemu angka yang paling memprihatinkan. Apa? Hanya 4% saja Pak dari 100% penduduk Indonesia ini yang agamanya Islam. Hanya 4% saja yang mampu dan mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Tanyalah sama diri kita. Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, tapi justru kita pergi ke timur. Al-Quran menyuruh kita ini untuk menginfakkan harta di jalan Allah, tapi yang terjadi justru kita sering pendam itu demi alasan untuk keluarga kita. Al-Quran melarang kita untuk melakukan judi dan riba, tapi yang terjadi adik-adik saya sekarang malah terjerat dengan judi slot online. Makanya ketika sudah seperti ini, dulu orang tua saya pernah bilang, Rahmatullah Abrar Zainuddin MZ pernah berkata begini, saya yakin Bapak Ibu pasti ingat. Apa kata orang tua saya? Betapa sekarang ini Pak, zamannya di mana orang yang membaca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi ketika mengamalkan Al-Quran secara utuh justru dipenjara. Nah, Bapak Ibu, bukankah sangat terasa bahwa memang akhir-akhir ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa kita di Muara 2 ini Bapak Ibu diperintahkan Allah ini mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Tengok baginda Nabi Pak. Baginda Nabi dalam berdakwah itu mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sangat terasa bahwa akhir-akhir ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur. Lentur bahkan luntur. Banyak dari kita, saya minta maaf sebelumnya, banyak dari kita Pak yang akhir-akhir ini baru ingat kembali pada Allah saat kepala kita sudah terbentur sama tembok. Kalau sudah kita kepala kejedot tembok, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi Pak. Artinya apa? Kita di sini Pak baru ingat sama Allah itu saat sedang punya masalah. Betul-betul. Kita kalau lagi punya masalah Pak, di
jalan ke Masjid Babul Huda nyasar lagi nggak sampai-sampai. Babul Huda Jakarta ini mah bukan di Bunggoy, di sini mah insya Allah sama. Kita baru ingat sama Allah saat kita sedang punya masalah. Tapi wajar. Sebab kenapa saya pernah bilang wajar Bapak Ibu? Sebab saya punya guru pernah mengajarkan begini, bahwa yang namanya iman, kata guru saya saat itu, Rahmatullah Qurdi Haji Muhammad Iskandar. Beliau mengajarkan ketika kami masih jadi santri di daerah beliau, bahwa yang namanya iman itu ada 4 tingkatan iman. Pertama ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap. Ini iman siapa nih? Ini iman Anbiya, imannya Nabi. Jadi Bapak Ibu, semakin diuji para Nabi itu semakin mantap imannya. Semakin dikojok, semakin besar cintanya sama Allah. Sejarah mencatat, tidak ada seorang Nabi pernah mengundurkan diri jadi Nabi. Betul kan? Iya kan? Kalau kecil banyak orang. Nabi nggak ada yang mengundurkan diri. Ayo, ada Nabi yang diukur-ukur sama umatnya sendiri. Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada yang Nabi dalam berdakwah sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada yang dalam berdakwah tantangannya Nabi itu datang dari istrinya sendiri, macam Nabi Allah Lut alaihissalam. Ada Nabi yang dalam tantangan dakwahnya datang dari anaknya sendiri, macam Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ada Nabi yang datang tantangannya dari bapaknya sendiri, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal berdakwah pun tantangan yang dihadapi datang dari paman tercintanya sendiri. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi supaya baginda Nabi jangan berdakwah. 3 pak. Ini tawaran kita orang umum ini nggak bakal sanggup lewati. Harta, tahta, wanita. Betul. Nabi ditawarkan 3 buah. Kalau kayak saya, Pak, maaf dulu istilah orang tua saya. Kalau orang macam beliau yang berantas korupsi, basmi korupsi, bukannya istimewa. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan beliau orang tua saya untuk melakukan korupsi. Tapi baginda Nabi ini sangat punya kesempatan untuk ambil itu. Tapi aku jawaban baginda Nabi dalam hadis. Dengan tegas beliau berkata, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuatnya, niscaya aku tidak akan selangkah kaki mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Kenapa? Ya memang imannya Nabi mantap, Pak. Ya, semakin diuji semakin naik, semakin digodok semakin besar cintanya. Yang kedua, ada al-iman la yazidu wa la yanqusu. Ada iman itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Ini iman siapa nih? Ini iman yang malakut, malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka tidak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, gak usah kagum, Pak. Kau begitu sakit, karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Contoh, ada saya ngaji sama guru saya, ada seorang malaikat yang dari diciptakan sama Allah itu tugasnya sujud. Sujud saja mereka tak bangun. Sampai sekarang Allah Akbar. Sujud tak bangun
Beda sama kita orang Muarab. Sujud 5 menit, bangun udah muter. Begitu berdiri udah seliokan. Malaikat. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir. Zikir saja, nggak berhenti sampai sekarang. Nggak ada urusannya gantiin zikiran saya kamar mandi sebentar, nggak ada. Nggak ada malaikat izin kamar mandi itu nggak ada. Zikir aja. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin saja itu nyawa, Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan nanti. Ini akhir zaman namanya, sampai akhir zaman nanti. Tugas malaikat Israel cabutin nyawa. Nah, bahkan saya minta maaf, saya melihat ada yang hebat ini. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya. Malaikat makan gaji buta nih. Malaikat Israfil. Iya, Israfil itu sampai sekarang kan belum ada kerjaan. Betul? Jangan pernah berharap malaikat Israfil bakal cek sound, Pak. Selesai kita pembunuh. Kok bisa Soki? Imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, ini kuncinya. Karena malaikat sama Allah itu cuma diberikan akal, tapi tidak dikasih nafsu. Ini masalahnya. Ya. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, nggak usah takut, nggak dapat pahala. Malaikat tak pernah salah, jangan terkagum-kagum. Yang ketiga, ada al-imanu la yazidu wa yanqus. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Bahaya nih. Ini iman siapa nih? Imannya para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, cukup maklumkan saja, nggak usah dimarahin. Benar-benar ini saya, Pak. Kita lagi lapar, pulang ke rumah melihat ikan tinggal satu di atas meja, ambil nasi, balik ke meja, ikan dimakan sama kucing. Lagi lapar, nggak usah dimarah-marahin. Kenapa? Kucing. Benar. Kambing kalau lagi datang laparnya saat Idul Adha, nggak perlu datang masuk ke masjid tanya sama ketua BKN, ya ini rumput halal apa haramnya. Makan aja kambing. Kambing nggak ada urusan. Ayam kalau lagi datang syahwatnya, nggak perlu tengok kanan kiri, Pak. Banyak orang apa nggak ada urusan. Mau ada orang, nggak ada orang, nggak mau ketahuan, nggak ada urusan ayam. Kok begitu Soki? Hewan itu cenderung berbuat salah, nggak pernah baik. Nah, makanya hewan itu berbalik sifat dengan malaikat. Hewan diciptakan sama Allah hanya diberikan nafsu, tapi tidak dikasih akal. Otak hewan dikasih, akal nggak dikasih. Cuma diberikan nafsu, tidak dikasih akal. Nah, ini begitu. Jadi kalau hewan kita lihat selalu berbuat salah, cukup maklumkan, jangan dimarah-marahin. Kenapa? Kalau dimarah-marahin, nanti imun badan Bapak turun. Kalau imun turun, nanti kena COVID. Kalau kena COVID, nanti di muara dua ini zona hitam lagi. Ya. Iya, nanti sholat kita disuruh jaga sholat lagi, suruh cuci tangan lagi. Allah Akbar. Saya, Pak, ketika kecil berharap, bukan menyangka, Pak, berharap bahwa tahun 2020 itu bisa melihat mobil jalan di udara. Saya
kecil saat itu. Karena apa? Tahun 2000 itu sudah masuk milenial. Maka 2020 saya akan bisa melihat mobil jalan di udara. Baik. Alhamdulillah Allah kasih saya panjang umur sampai di 2022. Alhamdulillah. Tapi ternyata di 2022 ini kita masih diajarkan cuci tangan saja. Allah, balik lagi kita pakai zaman baru ini, Pak. Kok begitu, Sobi? Lo kita umat Islam kan nggak usah diajarin soal cuci tangan seharusnya. Betul kan? Ya. Dalam sholat saja, sebelum sholat saja, setiap sholat kita akan dianjurkan wudu. Berapa kali itu kita cuci tangan dalam wudu? Ayo, berapa kali? 3 kali. Lebih, Pak. Ayo kita hitung sama-sama. Pertama sekali kita akan cuci tangan, ya kan? Berapa kali kita cuci tangan? Maksimal 3 pertama. Yang kedua kita memasukkan air ke dalam hidung. Kan lewat mana? Ya. Nggak mungkin dari keran. Lewat hidung tangan itu. Ya, berapa kali maksimal? 3. Cuci muka. Pakai tangan nggak? Ya. Oke. Maksimal 3 kali. Terus tangan dari ujung tangan sampai ke sini. Kan cuci tangan lagi tuh. Berapa kali? Kanan kiri. Nah. Telinga. Ada yang langsung gini. Nah. Kanan kiri. Nah. Rambut 3. Kaki kanan kiri. Berapa sudah? Tapi sekarang ini kita disuruh cuci tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cuma sekali sholat, Pak, kita cuci tangan, Pak. Air itu keran muncul terus, Pak, bukan 20 menit. Kalau memang butuh, Pak, kita ambil wudu secara tertib. Itu bisa 2 menit, Pak, bukan 20 detik saja. Ini kan dia dianjurkan sama pemerintah kita nih, cuci tangan selama 20 detik dengan air yang mengalir. Dan keran wudu itu 1 menit lebih, Pak, kita wudu. Masih kita umat Islam diajar. Zaman lihat. Jadi mereka cuma memiliki apa? Nafsu, tidak dikasih apa? Yang ketiga. Yang keempat, diajarkan sama guru kami itu ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Iman siapa nih? Iman kebanyakan orang muara. Orang muara. Kebanyakan kita nih, Pak, orang muara nih, Pak. Kok begitu, Soki? Iya memang, boy. Memang iman kita nih iman naik turun, Pak. Iman kita nih kalau mau jujur, maaf sekali, maaf. Iman kita nih iman kalau mau jujur masih sebatas iman dengan siapa kita berteman. Iman kita. Makanya saya mau bilang begitu. Yang namanya angka matematika sama angka sosial itu jauh berbeda. Kalau angka matematika hukumnya mutlak, sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar. 1 tambah 1 pasti 2. 1 kurang 1 0. Nggak ada lagi SD kita diajarin sama guru 1 kurang 1 setengah. Kalau setengah karena kenal. Nggak kenal enggak ngaruh lah, tetap 0 lah. Itu angka matematika. Tapi kalau angka sosial, begini angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Kalau setengah berani sudah berdua. Kalau sendiri takut wajar, kalau berdua kan setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, maka hasilnya 3 orang pemberani. Berubah sudah. Kok jadi pemberani? Kan udah bertiga. Betul. Nah
Tapi ada juga angka sosial mengajarkan 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Itu angka sosial. Angka sosial bisa berbeda. Makanya kita manusia bertemu di angka sosial. Berhati-hatilah kita dalam memilih kawan. Karena baginda Nabi mengingatkan kepada kita, seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Makanya saya punya orang tua dulu pernah mengingatkan begini, Pak. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Kita manusia, Pak ini, Pak, sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Makanya tanpa kita sadari, Bapak Ibu, 2 perkara ini saja yang bertengkar dalam diri kita. Akal nafsu, iya tidak, benar salah, halal haram, hak batil. 2 perkara ini saja yang bertengkar dalam diri kita. Kalau lagi akal kita di Pangwe ini menang, Allahu Akbar, jadilah kita malaikat berpotongan manusia di Pangwe ini. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, Bapak Ibu, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Ya makanya, karena iman kita naik turun seperti ini, Pak, dalam rangka mengembalikan nilai-nilai keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Malam hari ini kami membawakan ke hadapan Bapak Ibu ini investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan. Ada teman saya ketika bicara seperti ini ngomong sama saya, "Soki, kenapa Pak? Kamu itu ibadah kok masih cari keuntungan saja sesuatu." Terus saya bilang, memang salahnya apa Pak? Loh, dalam ibadah itu kan seharusnya lillahi ta'ala. Jadi kamu kok ibadah masih untung-untungan saja? Baik, saya bilang, saya mau tanya, Bapak Ibu jamaah masih babul Buddha, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh. Baik. Bapak Ibu dalam ibadah, dalam sholat itu lillahi ta'ala atau ada pamrih? Gak kompak, ibu-ibu gak kedengaran suaranya. Ibu ngantuk ya Bu ya? Ya sebentar lagi. Saya tanya Bu, dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, ibadah kita lillahi ta'ala atau ada pamrih? Lillahi ta'ala. Yakin? Alhamdulillah. Jujur? Alhamdulillah. Baik. Kalau memang ibadah Bapak Ibu sudah lillahi ta'ala, saya tanya lagi, berapa banyak yang kita duduk di babul Buddha ini dalam ibadah kepada Allah masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga? Angkat tangan. Ayo, lillahi, kan tadi bilang lillahi ta'ala. Sekarang saya tanya, dalam ibadah kita yang masih takut neraka, pengen masuk surga, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan ini karena malu atau maaf Bapak Ibu, maaf sekali lagi saya minta maaf. Kalau ibadah kita masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga, itu masih ada pamrih. Kok begitu? Karena hakikat ibadah yang tertinggi itu adalah ketika merasakan Allah dalam kehidupan kita. Hakikat ibadah yang tertinggi itu yang diajarkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Apa yang diajarkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Apakah dengan ibadah yang kita lakukan ini Allah ridho atau tidak? Betul. Jadi jelasnya ya, ibadah kita nggak ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kita nih Pak, cuma takbiratul ihram saja Pak. Baik, karena ibadah kita masih ada pamrih, makanya saya kasih tahu. Ngaji saya dari guru-guru saya.
diajarkan bahwa malam hari ini kami bawakan investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan. Menguntungkannya di mana? Kok bisa ngomong dunia dan akhirat? Investasi dunianya adalah kita mengeluarkan harta di jalan Allah. Di mana saat mengeluarkan harta kita di jalan Allah, sungguh kata baginda Nabi dalam hadis, Allah tidak akan mengurangi harta kita, justru baliyazdan akan bertambah dan bertambah. Sekali lagi saya bilang, kita di Pangkoi ini Pak, dalam ibadah masih terpaku pada angka matematika, bukan angka Allah. Angka 3, angka matematika, angka sosial, angka Allah. Tapi ibadah banyak kita di Pangkoi ini masih sebatas angka matematika. Percaya atau tidak? Begini, kalau masih nggak percaya, saya tahu Bapak angka matematika bagaimana. Baik, begini. Baik, saya tanya. Ketika kemarin hari Jumat, orang lagi di sini pada sholat Jumat kan? Sholat kan? Sholat. Yang sholat. Iya, yang sholat. Yang nggak cuma tidur. Baik, sholat. Masuklah kita ke Babul. Kebiasaan masjid-masjid di Jawa, di Jakarta, sebelum khotib naik ada kotak lewat selawat. Sama nggak? Sama di sini? Sama. Baik, alhamdulillah. Saat ketika kita kotak itu datang di depan kita, kita sadar benar di kantong kita ada 150, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang kita masukin? Ya sudah. Ya, cukup segitu aja. Lama-lama lagi. 2.000 yang kita keluarkan di masjid sudah kita anggap besar di hadapan Allah. Tapi ketika kita keluar dari masjid, 100.000 hilang begitu saja. Padahal harta kita sesungguhnya yang 2.000 itu sendiri. Nah makanya, ayo kita kembalikan lagi keyakinan kita deh. Ya, sesuai janji Allah, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Investasi. Investasi akhirat apa saja? Wakaf Al-Quran. Kok begitu saja wakaf Al-Quran bisa dimasukkan investasi akhirat? Karena begini Bapak Ibu, dalam Islam diajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Betul ya? Iya. Baik. Bapak Ibu memberikan takjilan untuk musafir-musafir di bulan Ramadan, makanan pembuka puasa. Kok mau? Karena guru-guru kita mengajarkan, insya Allah pahala puasanya musafir yang kita berikan makanan itu kita kebagian untuk tanpa mengurangi pahala musafir itu sendiri. Betul kan? Kita bicara Al-Quran. Dalam hadis baginda Nabi disebutkan kebaikan orang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya akan berbalas 10 kali lipat. Setiap huruf. Tidak ada kebaikan yang melebihi pahalanya seperti Al-Quran. Saya berani ngomong, tidak ada kebaikan yang pahalanya bisa melebihi kebaikan membaca Al-Quran. Soki, kamu ngajinya salah Soki. Kenapa? Baca Al-Quran kan cuma dibalas 10. Kita sholat berjamaah Soki, hadis baginda Nabi bersabda akan dibalas 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jadi kamu ngajinya salah Soki. Baik, saya menjelaskan Pak. Sholat berjamaah memang 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul ya? Tapi maaf Bapak Ibu, yang dihitung sama Allah 1 kali sholat, bukan setiap rakaat. Bapak Ibu sedekah 1 juta rupiah, yang dihitung sama Allah lipatan 1 jutanya Pak, bukan setiap rupiahnya.
Tapi ketika bicara Al-Quran, setiap hurufnya Allah akan balas 10 kali lipat. Allahu Akbar. Bayangkan Bapak. Bahkan ditegaskan dalam hadis tersebut, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim dalam Al-Quran itu bukan satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak Ibu, bayangkan berapa banyak investasi akhirat kita nanti ketika Al-Quran yang kita wakafkan akan dibaca oleh mereka santri-santri Al-Qurannya. Yang buat saya banggaan santri nikmat, saya gak muluk-muluk kok Bapak Ibu. Saya berharap Al-Quran yang saya wakafkan walaupun dibaca baru pertamanya saja, bismillahnya saja, saya sudah bersyukur sama Allah. Hatta cuma bismillah saja dibaca Al-Quran wakaf saya bersyukur sama Allah. Kok begitu Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf dalam bismillah? 19 kali 10 190. Paling tidak ada 113 surah dalam Al-Quran yang menggunakan bismillah. Itu baru bismillah. Bagaimana ketika Al-Quran yang kita wakafkan ini akan dibaca dan dihafal oleh para santri-santri Al-Quran. Yang saya pernah silaturahmi ke daya-daya tahfizul Quran, Pak. Saya saksikan di sana bagaimana para santri-santri kita di sana dalam murajaah Al-Quran itu satu harinya kurang lebih 6-8 jam. Bayangkan berapa banyak huruf yang terucap dari mulut para penghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran ketika Al-Quran kita wakafkan dibaca sama mereka dari 6-8 jam. Ini baru satu Al-Quran. Apalagi kalau kita wakaf lebih banyak Al-Quran. Dan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu bukan sedekah Al-Quran tapi wakaf. Wakaf ini lebih utama daripada sedekah. Bedanya di mana Syekh? Kalau sedekah dengan benda yang sama Al-Quran, ya, sedekah Al-Quran dan wakaf Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sedekah Al-Quran nggak perlu pakai apa-apa lagi, sudah kasih sudah selesai. Itu sedekah Al-Quran. Tapi kebaikan Al-Quran itu sendiri yang Bapak Ibu sedekahkan hanya sampai ketika Al-Quran Bapak Ibu sudah tidak dibaca lagi. Entah mungkin karena mushafnya yang sobek atau karena sudah lama karena terlalu laku, maka pahalanya berhenti sampai situ. Tapi ketika wakaf diiringi dengan akad, ada syarat wakaf itu ada akad. Akad wakaf diiringi dengan akad. Betapapun Al-Quran kita hilang tertelan waktu, Pak. Selama hafalan Al-Quran yang lewat Al-Quran kita wakafkan masih berjalan, walaupun hanya kalimat bismillah saja, maka kalimat bismillah itulah yang akan terus datang kepada kita semua sebagai pahala kebaikan kita. Iya kalau sendiri. Kalau ternyata yang kita wakafkan itu mempunyai murid Al-Quran lagi, semakin panjang pula amalia kita nanti Bapak Ibu. Inilah keistimewaannya Bapak Ibu. Ayo malam hari ini kita jadikan diri kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Soki, kami kan gak bisa membaca Al-Quran, Soki. Tapi bisakah kita membaca jadi sahabat Al-Quran? Tentu bisa. Dari mana Soki? Ketika baginda Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran Bapak Ibu. Sungguh Al-Quran yang kita baca itu nanti di akhir yaumul kiamat akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat kepada para sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran dijelaskan sama guru saya Al-Mukarram Yazid Fizawawi. Pertama yang membaca Al-Quran. Kalau orang yang membacanya terbata-bata dan terus belajar dapat 2 kebaikan. Kalau yang membacanya lancar dapat 1 kebaikan. Itu Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi Bapak sembari baca. Oke. Yang pertama. Yang kedua diajarkan sama beliau sahabat Al-Quran apa? Yang menghafalkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, yang menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah
masyarakatnya. Ayo malam hari ini, walaupun kita tidak bisa memilih, tidak lancar dalam membaca Al-Quran, jangan pernah kita bosan menghidupkan diri kita dan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ayo malam hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menjadi sahabat Al-Quran dengan cara berdonasi wakaf Al-Quran. Dan donasi ini pun malam hari ini saya cuma ingin menambahkan, kami tidak meminta tunai Bapak Ibu, cukup niat donasi wakaf saja. Bagaimana proses donasinya nanti akan dijelaskan oleh abang saya Bang Hendri.